Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam, mudah-mudahan tambah ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua kami, para alim ulama, ketua BKM beserta jajarannya, dan seluruh hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya, Fayyad Izazi dari SD Rusda, akan menyampaikan kutub tentang makna Ramadan. Puasa Ramadan adalah waktu kita mempertebakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita menahan lapar, haus, dan nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bahkan berpuasa di bulan Ramadan karena iman, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Tidak lain yang membuat kita gembira menyambut datangnya Ramadan. Untuk melakukan pendekatan yang intensif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai iman diibaratkan seperti apabila di kanan Bapak Ibu ada berlian yang harganya 3 miliar. Sementara di kanan kiri Bapak Ibu ada rumput seikat. Kemudian berlian dan rumput ini diletakkan di depan sapi. Kira-kira sapi pilih yang mana? Berlian atau rumput? Ia pastilah rumput. Karena sapi tidak memiliki akal sehingga tidak tahu berapa nilai berlian itu. Coba kalau sapi mau sedikit saja menggunakan otaknya untuk berpikir, pastilah yang akan diambilnya berliannya. Betul? Namun sebaliknya, kalau berlian itu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual dengan harga 3 miliar, lalu dibelikan rumput, bisa-bisa dapat rumput sekota Medan. Dan rumput ini hanyalah untuk sapi, maka kenyanglah perut sapi itu. Jadi sapi tahunya cuma rumput. Kenapa? Karena hidup sapi hanya melayani Maka kata Imam Ali, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut adalah Bapak Ibu yang ngomong ya. Jadi kalau nggak mau hidup kita kayak sapi, gunakanlah otak kita untuk berpikir. Artinya memikirkan sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejauh mana didikan Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak calon generasi bangsa dan agama. Maka dari itu Bapak Ibu, mulailah kita merenungkan
kita tidak perlu berbuat curang lagi dalam mencari rezeki. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, tentram, dan bahagia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang